Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Syopani dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan perpindahan kalor dan siklus air. Tujuan: 1. Pengertian kalor. 2. Macam-macam kalor. 3. Pengertian siklus air. 4. Tahapan siklus air. 5. Macam-macam siklus air. Keenam, kegunaan air bagi kehidupan. Yang ketujuh, dampak kegiatan manusia terhadap siklus air. Pengertian kalor. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Macam-macam kalor. 1. Konduksi atau aliran. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujungnya yang akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Contohnya, tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Yang kedua ada konveksi atau hantaran. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat pelantarannya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, atau udara atau angin. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Yang ketiga ada radiasi atau pancaran. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Pengertian siklus air. Siklus air dikenal juga sebagai siklus hidrologi. Adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus. Sirkulasi air menggambarkan pergerakan molekul air H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Siklus ini tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul yang disebut siklus. Tahapan siklus air. 1. Evaporasi. Tahap pertama siklus air terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Proses ini melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanah. Pada prinsipnya, keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibatnya adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang ketiga, presipitasi. Ketika awan jenuh dengan setetesan air, presipitasi terjadi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, hujan es, atau embun beku. Air jatuh ke permukaan bumi dan lantas mengisi sungai, danau, dan akhirnya lautan. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang akan di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Yang keempat, infiltrasi. Sebagai air yang mencapai permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses disebut infiltrasi. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya lautan. Yang kelima, aliran permukaan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Air di permukaan ini kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Yang keenam ada transpirasi. Proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun disebut transpirasi.
Proses ini membantu mempertahankan keseimbangan siklus air. Macam-macam siklus air. 1. Siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh ke lautan. Yang kedua ada siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan dalam siklus sedang, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daerah daratan. Nah, awan yang terbentuk dari tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju. Sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Kegunaan air bagi makhluk hidup. Bagi manusia yaitu 1. Kesehatan dan hidrasi, 2. Konsumsi dan persiapan makanan, yang ketiga pertanian dan irigasi. Bagi hewan 1. Fotosintesis, 2. Transportasi nutrisi, 3. Pengaturan suhu. Dampak kegiatan manusia terhadap siklus air: 1. Efek rumah kaca, 2. Hujan asam, 3. Pencemaran air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.